Bab 3 Bandwidth, Manajemen Bandwidth. Nama kelompok 1 Syair Alpongkasani absen 31, Tegar Waluyo absen 32, kelas 12 TKJ 3 Mapel AIJ. Manajemen Bandwidth: A. Quality of Service, B. Q, C. Simple Q dan Q3, D. HTB, E. PCQ. A. Quality of Service. Quality of Service adalah sebuah arsitektur end-to-end pada suatu jaringan yang memiliki kemampuan menyediakan layanan yang lebih baik bagi layanan trafik yang melewatinya. Bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan, tergantung dari teknologi, media, atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewati data. Contohnya, teknologi modem yang hanya mampu menyediakan besaran bandwidth 56 kbps. Tentu akan berbeda dengan beberapa infrastruktur jaringan dengan serangan optik yang mampu mendukung bandwidth hingga ukuran Gbps. Jenis-jenis servis yang tersedia pada jaringan yang berbasis TCP atau IP. 1. Normal user data, tipe layanan yang sering digunakan oleh pengguna seperti akses web, FTP, share, dan mail. 2. Network management, tipe layanan yang mengeluarkan output traffic data yang sering digunakan untuk mengatur jaringan. 3. Real time, jenis service yang membutuhkan sambungan jaringan berkualitas baik. 4. Streaming application, jenis ini hampir tidak memiliki perbedaan, misalnya audio dan video streaming. 5. Critical data application, kategori layanan data dengan kebutuhan bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik. 6. Network security management, layanan ini membutuhkan alokasi bandwidth berukuran tetap. 7. Network control traffic, lalu lintas data ini dihasilkan pada proses manajemen jaringan. 8. DOS prone service, layanan ini digunakan untuk identifikasi trafik data normal tetapi lebih mendekati pada potensi penyerangan berbasis DOS. 9. Scavenger, layanan ini dihasilkan oleh beberapa aplikasi chatting seperti Skype, Emul, dan Kaza. Dalam menentukan cost yang baik, sering terjadi delay dan jitter. Untuk mengatasinya, Anda perlu memperhatikan faktor-faktornya. Selain itu, Anda juga membutuhkan komponen pendukung. Beberapa faktor dan komponen pendukung yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. 1. Faktor-faktor untuk mengatasi delay dan jitter. Delay merupakan keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket ke tujuan. Delay variation adalah jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu berbeda-beda. Paket loss adalah keadaan saat paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai tetapi tidak berurutan akibat peraturan queue yang kurang baik. Average rate dan burst size adalah faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. Desynchronous TCP session, komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. 2. Komponen pendukung cost. Queuing atau buffer atau antrean yang mempengaruhi jaringan. Perubahan diatur sesuai kebutuhan. Signaling, beberapa kasus, beberapa perangkat jaringan ketika terkoneksi akan dikendalikan oleh protokol tertentu seperti RSVP. Classification, komponen ini akan dipakai oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian mengklasifikasinya berdasarkan layanan. Marking adalah pemberian label setelah dilakukan proses classification untuk memudahkan router
melakukan pemilihan dan mentransmisikan data tersebut. Admission control merupakan mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi. Congestion control berguna mengurangi lalu lintas data ketika terjadi congestion. Traffic shaping berguna menghaluskan traffic data yang terjadi agar burst yang terjadi tidak mengakibatkan data terputus. Integrate and Different Service merupakan layanan yang terintegrasi pada cost router. Cost policy merupakan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja antara pengguna dan ISP. B. Queue. Queue adalah sebuah teknik antrean yang bertujuan membuat mekanisme transmisi data baik dalam kondisi normal maupun sedang melonjak akan tetap stabil. Pada perangkat switch dan router sudah dilengkapi dengan interface sebagai berikut. 1. Ingress atau inbound queue berfungsi menyimpan paket data secara temporari sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch. Outgress atau outbound queue berperan menyimpan sementara paket sebelum dilewatkan pada interface menuju jaringan. Keadaan congestion dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu traffic data di sisi interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam menghandle dan menyelesaikan proses, perbedaan support kecepatan pada output interface yang lebih baik dibandingkan output interface, keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface. Tipe queue. 1. Queue berdasarkan konfigurasinya pada perangkat. A. Software queue. Metode konfigurasi queue yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware. Hardware queue sangat dipengaruhi spesifikasi interface yang digunakan. Metode queue. A. FIFO. Jenis paling sederhana dengan setiap paket memasuki pertama kali akan keluar dari lebih dulu. 1. Lebih cepat menangani paket. 2. Terjadinya congestion cukup susah diprediksi. 3. Buffer yang diatur dapat digunakan untuk beragam jenis paket data. B. Priority queuing. Tipe queue ini menerapkan mekanisme pengelompokan paket berdasarkan level prioritas pada setiap paket yang dilewatkan. CPQ atau Class Based Queuing. Perbaikan dari metode priority queuing mengklasifikasikan paket tinggi dan rendah mendahulukan setiap paket data berprioritas tinggi. Metode queue. D. Fair queuing. Melakukan pembagian paket data atau classification. Fair queuing juga dapat menerapkan pemisahan jenis traffic data dengan melihat aliran paket data berdasarkan informasi port number yang dijalankan dan IP address. F. SFQ memanfaatkan algoritma hashing dan teknik FIFO dalam memproses subqueue tersebut. Selanjutnya paket data yang telah dipilih akan ditentukan nama yang akan lebih dahulu dikeluarkan memakai algoritma round robin. Jumlah subqueue yang disediakan dalam SFQ adalah 1024. Red mencegah timbulnya kondisi congestion dengan cara mengatur dan mengendalikan ukuran setiap queue yang dibentuk. 1. Minimum threshold paket tidak akan di drop. 2. Maksimum threshold atau paket akan di drop. 9. HTB atau G. HTB merupakan metode queue yang paling diterapkan dalam router, khususnya
Mikrotikos dalam menangani masalah pengaturan manajemen bandwidth. Analogi kerja HTTP. Setiap paket data yang terkirim akan ditampung dalam ember atau bucket. 2. Paket data yang ditampung tersebut memiliki token yang mempresentasikannya. Bit data yang fungsinya sebagai pengatur waktu akan dialirkan keluar dari paket dengan durasi waktu yang ditentukan berdasarkan mekanisme FIFO. Simple Queue Tree. Router mikrotik merupakan salah satu jenis OS yang memang sengaja dibuat untuk menyediakan pengaturan dan manajemen secara khusus dalam jaringan. Simple Queue merupakan tipe paling sederhana dengan mengatasi proses upload download setiap host yang telah diidentifikasi dalam setiap sistem. D. HTB atau Hierarchical Token Bucket, salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierarki. Jenis metode queue berbasis software. 1. Red Requesting atau Square. Tipe ini mempunyai beberapa metode queue yaitu A. HTB atau Hierarchical Token Bucket, PCQ Per Connection Queuing, Rate Limit, dan Shaper. Memiliki beberapa metode yaitu FIFO, SFQ, C-Rate. Pada Mikrotikos atau router OS 5, queue dengan metode HTB memiliki 4 tipe interface akan dilewati oleh paket data antara lain: 1. Global In, 2. Global Out, 3. Global Total, 4. Outgoing interface. Pada router OS V6 keempat, interface tersebut tidak lagi digunakan pada versi 6 ini. Mikrotik akan melakukan queue melalui 3 interface yaitu Global, 2. Simple Queue, 3. Outgoing interface. Anda akan menerapkan metode CIR dan MIR ketika Anda membangun manajemen bandwidth dengan metode queue tree pada 3 jenis. 1. Parents. Parameter yang harus di-ID dengan tipe outgoing yang dapat dilewati oleh data. Paket mark. Definisi jenis paket yang telah ditandai agar dikenali oleh proses filter dengan menerapkannya pada IP firewall. MAC mikrotik. 3. MAC limit. Batas kecepatan yang dapat dilalui oleh paket data atau sering dikenal dengan istilah MIR atau Maximum Information Rate. Istilah CIR atau Communication Information Rate adalah parameter yang menentukan kondisi komputer klien dapat menerima besarnya minimal alokasi bandwidth berpengaruh keadaan apapun dengan catatan bahwa alokasi bandwidth masih tersedia. PCQ atau Per Connection Queuing. Metode PCQ merupakan perbaikan dari mekanisme SFQ atau Static Fairness Queuing. Meski masih memakai teknik pembuatan substream atau subqueue.